demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Nasab dan keluarga Nabi. Nasab Nabi. Ada dua bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Dua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Di bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian bagian-bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amru, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Qilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik, bin An-Nadr yang namanya Qais, bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ubad, bin Hamaisha, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Qimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nasyid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlof, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahisi, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Adda'a, bin Hamdan, bin Simbar, bin Yasribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aisyar, bin Afnad, bin Aiham, bin Muqsir, bin Nahiz, bin Zarih, bin Sumai, bin Muzai, bin Iwaddah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. 1. Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang kaya raya yang terhormat. Dialah yang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali dalam musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal ini, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya, kaum Mekah yang tertimpa musim kering kerontang. Dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih uban di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yasrib. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Mekah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Hashim mempunyai 4 putra, Asad, Abu Syaifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib, dan 5 putri, Asy-Syifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muthalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan. Karena dia memang seorang dermawan, tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkan.
Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampainya di Mekah, orang-orang berkata, "Inilah dia Abdul Muthalib." Al-Muthalib berkata, "Celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim." Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal, yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Ad-Disham bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat kedudukan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Ad-Disham yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah, sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama, pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Zam-Zam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala berkuasa. Ini telah kami jelaskan di video sebelumnya. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, "Kami ingin bersekutu." "Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku," kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah.